Ini pertanyaan yang kayak gimana ya Pak Ustadz? Cuman ini pasti kena ke aku lagi. Coba ya Pak Ustadz. Ya, tapi Apa tuh? gimana ya? Aku jujur kayak dari yang kulihat ini itu yang paling aku salutkan. Iya ya, iya Karena iya iya. mohon maaf nih kayak orang Pak Ustadz nih waktu Ini pun dia ceramah sama Pak meninggal Ustadz. Jadi gitu kan, meninggal Mm-mm. terus itu kan secepatnya dikebumikan gitu. Iya betul. Biar dia agak layak atau apa gitu kan. Mm. Itu gimana? Ada apanya nggak Pak Ustadz? Ada pusing kalau aku. hadisnya nggak? Kenapa kita secepatnya harus dikebumikan gitu? Oh iya, ada bang. Ah, nih saya bukakan ya. Hmm. Ini bang ya. Hmm. Oh ini tulisan Arab aja nggak tahu abangnya. Langsung aja ya. Segerakanlah engkau dalam pengurusan jenazah. Sekiranya ia jenazah orang soleh, maka engkau telah mempercepat kebaikan untuknya. Sekiranya tidak, maka engkau telah meletakkan keburukan pada bahu-bahu engkau. Gitu. Segerakan. Jadi disegerakan, dikebumikan gitu. Tuh ada bang. Kenapa? Kenapa emang bang? Iya. Karena kayak gini Pak Ustadz, karena kan kayak saya lihat dari pengalaman saya sendiri kayak Setengah hari. ini kami nih, contohnya kami meninggal bisa Sama kan dari kasihan bukan, ibaratnya ada kayak konversi. harus diformalin, harus ini. Enggak udah siap yuk. Oh. Tahu. Ya kalau di Islam bang harus disegerakan gitu. Kalau di Islam. Tapi kalau untuk yang lain kan seperti agama lain ada diformalin, ada diawetkan ya. Kami tidak menganut itu gitu. Itu yang aku maksudkan tadi Pak Ustadz. Jadi kan kayak kasihan gitu mayatnya ini kayak berhari-hari sampai formalin gitu kan. Iya. Nah gitu. Itu kalau menurut Pak Ustadz, aku nih jujur ya, aku jujur kayak kurang paham lah tentang agama ini. Cuman kalau menurut Pak Ustadz itu masuk ke ajaran agama apa ke adat gitu. Karena kan agama sama adat nggak bisa disatuin kan. Iya. Betul. Kalau ada upacara adatnya kan diformalin, terus seperti apa? Yang adatnya itu tidak bertentangan dengan syariat, silahkan diambil bang. Tapi kalau bertentangan dengan syariat Islam ya, maka tinggalkanlah gitu. Lebih baik disegerakan. Itu jawaban saya. Iya, karena kan kayak sampai berhari-hari gitu kan. Mm-mm. Nah selain itu ada lagi bang pertanyaan yang lain. Kayaknya abang tertarik banget dengan Islam. Ya. Hmm. Bukan. Nanti kayak salah-salah paham lagi. Aku cuma nanya sama kayak biar paham, lebih paham aja sih tepatnya. Ah, ah. Jadi Terus? kalau ke pribadiku nggak ada sih kayak harus serang menyerang nggak karena kan menurutku kayak dosa itu kan kita yang tanggung sendiri nggak sih? Ya betul, nggak ada dosa ditebus bang. Mantap, dosa tanggung sendiri. Nggak ada dosa itu ditebus ya. Tepuk tangan. Tuh, anda sendiri yang mengatakan dosa itu tanggung sendiri, nggak ada ditebus ya. Kalau tadi ini udah apa namanya udah kayak udah Pak Ustadz sindir sini lagi ini Nah, nampain. kok saya nyindir sih? Lah, kan konsep ente di Kristen katanya dosa udah ditebus. Tapi kata Anda sendiri dengan naluri Anda, keceplosan Anda mengatakan dosa tanggung-tanggung sendiri kan? Gak ada penebusan dosa itu, gak ada. Sekarang ini kan kayak ya aku yang buat dosa, aku yang nanggung gitu nggak sih Iya, konsepnya? iya. Betul itu. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Kalau bahasa Islamnya. Wala taziru waziratu wizra ukhra.
Gitu. Iya, artinya gitu Pak Ustadz. Aku nggak tahu bahasa Arab. Dosa tidak dibebankan ke orang lain, tapi dosa tanggung sendiri. Kan betul berarti. Ya kan. Tapi kan kalau menurut kami Tuhan Yesus itu udah datang ke bumi untuk menebus dosa-dosa kami seluruh. Nah, kenapa? Kenapa dia menebus dosa itu? Jadi untuk menebus dosa Anda terus hidupnya kayak gimana? Seenaknya aja habis itu. Enggak lah Pak Ustadz. Kalau menurutku ya enggak mesti seenak. Lah terus kalau gini, kenapa dosa Anda di orang lain yang ditumbalin gitu? Kenapa itu? Karena Ah, nanti aku tafsirkan sendiri, salah ngomong bahaya nih Pak Ustadz. iya, kan nggak bisa imani saja. Kenapa dosa yang kau lakukan malah orang yang kau tumbalkan gitu? Iya, ajaran tumbal menumbal itu ajaran setan, Bang. Coba tuh Anda coba datang ya ke dukun, minta pesugihan. Apa katanya? Minta tumbal. Kan kayak gitu. Itu ajaran setan, minta tumbal manusia itu. Tumbal menumbal itu ajaran setan. Ya iya, tumbal menumbal itu ajaran setan itu. Emang ada agama yang ngajaran sesat gitu atau ajaran setan gitu ada ya Pak Ustadz? Banyak aliran-aliran orang, banyak. Aliran-aliran sesat gitu. Mm-mm. Tapi 3 besar ada 3. Contohnya? Kamera. Nah, Contohnya? Iya, saya. ya saya nggak bisa satu-satu sebut, nggak bisa sebutin satu-satu. Tapi ada ajaran yang menumbalkan Tuhannya untuk nebus dosa katanya. Iya, padahal kan ajaran tumbal menumbal itu ajaran setan, itu ajaran tumbal menumbal. Iya Gitu juga. Bang. Iya juga katanya. Iya juga katanya. Masuk ya. Aduh. Waras tuh abang. Ya, udah mulai waras gitu. Jangan kau foto-foto. Bahaya. Iya juga. Iya Enggak lah, juga. Pak. Enggak tumbal menumbal itu namanya Pak Ustadz. Itu dia datang ke bumi untuk menebus semua dosa-dosa manusia, lalu dia disalibkan beserta 3 orang kiri kanan. Siapa yang nyuruh? Apanya siapa yang nyuruh Pak Ustadz? Siapa yang nyuruh dia? Siapa yang nyuruh? Lampu gitu. Ada gak kehendak Bapa di surga supaya dia mati di salib menebus dosa? Nah, kita ini pakai Kan dia datang ke bumi ini memang hanya untuk menebus dosa manusia. Gak ada bang, gak ada. Bapak di sorga gak ada mengatakan supaya anaknya itu ya dimatikan di tiang salib buat nebus dosa manusia. Gak ada kayak gitu. Bapak di sorga itu gak ada ngomong kayak gitu. Berarti dia pandai-pandaian kayak gitu. Lah, iya, itu kan makar dari Yahudi. Yang jadi doktrin Kristen. Padahal nggak ada Tuhan menginginkan ya, Tuhan semesta alam menginginkan bahwa Yesus itu mati di tiang salib untuk menebus dosa manusia. Nggak ada itu, nggak ada. Oh, ya. Nanti kalau aku sama-sama kawan atau sama Pak Ustadz berani tanggung jawab. Nggak ada itu, Tuhan itu disuruh ke bumi. Si cari mana kehendak Bapa di sorga agar Yesus tersalib? Tanya aja ya. Tanya ke pendeta pun, silakan tanya, mana kehendak Bapa di surga agar Yesus itu mati di salib menebus dosa? Tanya, ya, tanya. Karena apa? Karena kata Yesus di Matius 7 nomor 21, ya dikatakan barang siapa yang tidak melakukan kehendak Bapanya, maka dia tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Gitu. Jadi kalaunya tidak melakukan kehendak Bapanya, maka dia tidak masuk dalam kerajaan sorga. Ada nggak kehendak Bapa agar Yesus mati di tiang salib menebus dosa? Nggak ada.
Eh, Ada ayat yang kuat itu yang bilang akulah jalan kebenaran dan hidup, tiada jalan menuju ke surga melainkan oh, aku, katanya Pak Ustaz. lah itu dia ngomong sama siapa? Oh enggak? Sama sama kami lah mungkin. Mungkin sama kami. Bang, kagak ada dia ngomong sama Kristen. Waktu Yesus menjabarkan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu dia lagi ngomong sama muridnya Filipus dan Thomas. Oke? Orang Yahudi. Bukan untuk Kristen. Kagak nyambung. Kalau Yesus melarang ajarannya dibawakan di luar Yahudi, dilarang oleh Yesus. Baca Matius 10 nomor 34. Yesus melarang ajarannya diajarkan kepada di luar Yahudi. Emang di Al-Quran ada dibilang kayak gitu, akulah jalan kebenaran dan hidup, ada ya? Wow, ada dong. Nih, Nabi Muhammad jalan kebenaran dan hidup. Oke. Nabi Muhammad kebenaran dan hidup. Nabi Muhammad jalan. Quran surah Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan inilah jalanku, jalan yang lurus, maka ikutilah Nabi Muhammad. Oke? Nabi Muhammad itu jalan. Terus Quran surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, apabila kamu mencintai Allah, maka ikutilah sunnahku, ikutilah jalan Nabi. Tuh, ya. Yang kedua bang, Nabi Muhammad itu kebenaran kan? Kayak Yesus, jalan kebenaran. Apakah Nabi Muhammad juga kebenaran? Quran surah Muhammad ayat 2. Nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu mir rabbihim. Apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah kebenaran dari Tuhan. Quran surah Al-Baqarah ayat 119. Inna arsalnaka bil haq. Sesungguhnya kami mengutus engkau Muhammad dengan kebenaran. Nabi Muhammad pun kebenaran. Satu lagi nih, ya. Satu lagi. Dan hidup yang kekal, betul? Apakah Nabi Muhammad juga menjamin hidup yang kekal? Buka Quran. Hadis riwayat Bukhari. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umat Islam pasti masuk surga kecuali yang enggan. Kenapa bang? Semua umat Islam pasti masuk surga kecuali yang enggak. Kembali ke pribadi, kan nih banyak nih yang Islam PPK, Islam yang nggak ngikutin ajaran itu udah pasti masuk surga. Yang kagak ikut ajaran bang, maka dia terima konsekuensinya. Quran surah Al-Zalzalah, barang siapa ya dia melakukan kejahatan atau maksiat setitik saja, maka dia akan menerima balasan kejahatan itu. Barang siapa yang berbuat baik setitik saja, maka dia akan menerima kebaikan dari yang dikerjakannya. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan itu kecuali kebaikan juga. Gitu bang, selalu ada jawaban kita. Mantap kan Islam, agama yang lengkap. Nanti kalau saya tanya abang kapan Yesus ngajarin nikah, nggak ada. Ngajarin nikah. Mana ada Yesus ngajarin nikah? Ada nggak? Emang Yesus nih? Ya, ada nggak Yesus ngajarin nikah?
emang Yesus nikah, Ustaz? Kalau Yesus kan kata Kristen kagak nikah, kan gitu. Nah, ada nggak dia ngajarin pernikahan? Kurang tahu, Ustaz. Yang aku tahu Nah, Muhammad makanya susah kan. Lalu Anda nanti Anda mau menikah kayak gimana caranya? Kagak diajarin Yesus. ada nanti kalau mau nikah nanti pasti ada diajarkan itu. Yakin Ah, ikut aku? siapa ajaran itu? Nggak tahu, belum kepikiran itu. Nah, nggak tahu juga. Ah, kan nggak bisa bang, beriman itu ikut-ikutan nggak bisa. Ajaran dari mana itu? Ya, sedangkan Yesus pun tidak pernah mengajarkan nikah, nggak pernah. Kalau di Islam kan ada pengajaran tentang masalah nikah. Apa aja? Nikah rukunnya ada 5. Apa itu? Ada mempelai pria, ada mempelai wanita, ada 2 orang saksi, ada wali, dan ada sigot, mahar dan akad. Tuh sah. Kalau dari 5 ini laki-lakinya ada, perempuannya kagak ada, nggak bisa nikah, batal rukunnya. Ah Aku gitu. pernah dengar ada itu pasti diajarkan, pasti ada, Pak. Kan kayak kami dinikahkan itu yang apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Ah. Makanya kan tidak boleh diajarkan itu kayak punya istri 2, istri 3 Oh, gitu. apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia, betul? Ya. Kalau Tuhan mempersatukan laki-laki sama dengan laki-laki gimana? Kayak gimana? Kan nggak ada aturannya. Kalaunya bersatu laki-laki dengan laki-laki kayak gimana, bang? Atau perempuan disatukan dengan perempuan kayak gimana? Ustaz, boti, lesbi, mana mungkin ke situ Lah. hari ini? Itu kan mereka bersatu juga tuh. Atau manusia disatukan dengan hewan kayak gimana? Ini udah. Ayo, nggak boleh dipisahkan gitu. Hah? Pokoknya ada itu di kitab Artinya bang apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan, ya itu artinya rinciannya harus ada. Ya, yang disatukan itu apa? Kan kayak gitu. Yang disatukan antara laki-laki dan perempuan. Kan harusnya ada penjelasan. Kagak ada Yesus ngajarin kayak gitu. Apa yang disatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Lah kalau laki-laki sama laki-laki kayak gimana? Hanya ambeien yang memisahkannya. Betul nggak? Laki-laki sama laki-laki disatukan. Apa yang memisahkan? Hanya ambeien memisahkan mereka. Paling kayak gitu. yang bisa misahkan bukan cuma nambahin, Apa bang? Hah? bisul. Aduh. Gak ada bang, Yesus ngajarin nikah nggak ada. Ya perlu abang tahu gitu. Jadi di Islam itu lengkap. Ada lagi bang yang mau ditanyakan. Astagfirullah, saya banyak ketawa jadinya sama abang ini. Nggak apa-apa, Ustaz, karena ketawa itu ibadah. Iya. Aduh. Iya ya. Aku nggak tahu itu, asal aku bilang aja tadi ketawa ibadah cuma asal-asal aja. Iya. Iya, iya. Apa yang Anda mau tanyakan lagi bang? Kenapa kamar mandi itu tempatnya setan, Ustaz? Oh, kamar mandi tempatnya setan. Setan itu tempatnya dikotor-kotor bang. Makanya dia menyukai tempat kotor seperti kamar mandi. Nah, kayak gitu. Terus setan itu diciptakan buat apa? Sebenarnya setan itu membisiki manusia untuk menjadi sesat gitu, untuk bermaksiat. Membisiki manusia untuk jadi sesat dan bermaksiat. Siapa yang ciptakan setan itu, Ustaz? Ya pasti semuanya dari Tuhan.
tinggal kitanya aja lagi. Kalaunya kita digoda setan, kita kan punya kehendak bebas, ikut atau kagak ini setan, kan kayak gitu. Ujian iman itu bang namanya. Ih, keren kali Pak Ustadz, keren. Ujiannya mana? Iya, ujian iman namanya itu. Kalau di godaan setan itu ujian iman. Goyang nggak nih? Setan itu memang ada. Lah, ya memang ada. Bang. Abang makan babi gak? Apa? Goyang. Anda makan babi gak? Jarang. Jarang, tapi pernah makan gak? Pernah lah. Oh pernah. Tahu nggak bang? Di dalam babi itu ada setan. Hah? Di dalam babi ada setan, itu kata kitab Anda. Nggak percaya? Hah? Aku pikirin dulu di dalam babi ada setan, sementara aku makan babi, berarti aku makan setan gitu. Ya iya. Kayak gimana? Berarti ente makan setan, setannya pindah ke tubuh ente bang. Pantasan ada kodam gini Pak Ustadz. Iya, makanya jangan makan babi lah. Doyan kali sih sama babi. Di kitab Anda, di dalam babi itu ada setan. Mana ayatnya Pak Ustadz? Biar aku tahu. Nih. Nih, Bang. Baca ya. Maka setan-setan itu meminta kepadanya. Katanya, jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Yesus berkata kepada mereka, pergilah. Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Jadi ya bang ya, setan itu diusir Yesus, lari dia ke dalam babi gitu. Lalu abang kalau makan babi ya, makan babi berarti setannya pindah ke diri abang. Kayak gimana? Kalau kuat kapal aku Pak Ustadz, apa namanya? Iya. Janganlah makan babi lagi, nanti kesetanan pula. Enggak lah, enggak bakal kesetanan juga itu Pak Ustadz, karena aku pun kayak jarang-jarang makan babi, pun mahal. Kayak mana mau belinya? Mahal ya. Mahal katanya babi, nggak tahu sih saya harga babi. Ya, harga babi nggak tahu saya. Gak percaya dibilang, coba nanti Pak cek harga babi mahal, enggak, makanya jarang-jarang. Terus apa lagi nih? Ente sering ke gereja nggak? Banyak orang Pak Ustadz, kalau aku bilang nanti aku nggak enak, banyak orang ini yang nonton ini. Nggak apa-apa. Sering nggak ke gereja? Nggak berani aku jawab. Lah. Nanti abang diteror pula. Di DM, hei kamu Kristen mana katanya? Sherlock abang. Orang itu, kamu Kristen mana? Sherlock katanya, kenapa? Iya, apa kayak gitu ya? Ngajak berantem aja. Alasan dia ngechat kayak gitu, minta Sherlock, kan pasti ada alasan dong, karena aku nggak tahu gitu, terus dia nggak terima. Iya bang. Kan lebih bagus kita bertanya daripada sok tahu. Betul. Gitu sih? Betul bang. Betul. Lebih baik bertanya daripada sok tahu. Betul itu. Sepakat saya. Ada lagi bang yang mau ditanyakan. Emangnya abang gak sering baca Bible ya? Jarang Pak Ustadz, nanti Oh jarang. Iya. Nah temannya. Hah? Assalamualaikum. Waalaikum. Anda Kristen Islam bang? Muslim.
Oh Muslim. Muslimnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Ih, kau berdosa kak. Pak Ustadz dibohongin, sumpah. Pak Ustadz dibohongin. Ah, Kayak gitu nggak boleh kan Pak Ustadz? Nggak boleh. nggak kan? boleh. Kalau Muslim nyamar jadi Kristen nggak boleh. Kenapa? Jadi nah, kenapa bisa banyak orang itu Muslim ke Kristen, Pak Ustaz? kenapa banyak orang Muslim ke Kristen katanya Pak Ustadz? Di mana banyaknya? Yang ada yang banyak kemarin di tempat saya dari Kristen ke Muslim. Ah, kebalik ente. Kenapa Lawan di tempat saya banyak itu, Pak Kasih Ustaz? paham Pak Ustadz, kasih paham Pak Ustadz. Oh, Kenapa di tempat saya banyak itu orang Muslim ke Kristen? oh, di mana buktinya mana? Medan banyak. Lah, kalau di tempat saya malah Kristen banyak ke Muslim. Kalimantan. Di mana, Pak Ustaz? Kalimantan. Kalimantan mana? Kalimantan Kalsel mana? Kalteng. Kalsel Kalteng, Batubara. Ya iya, daerah saya daerah Batubara memang. Ente Iya, saudara saya ente pernah. Kristen Bang, nyamar tadi ya. Mau saya tes pula kalau ngaku-ngaku Muslim kau. Dari Pak Ustadz nggak bisa emosi, Pak Ustadz. Nggak bisa Oh iya, marah-marah. kagak. Kagak marah, nggak ada yang marah. Gimana? Lah, emangnya mau apa yang mau ditanyain? Saya boleh nanya nggak tentang Ada, Kristen? Aku mau nanya. Boleh. Boleh. Mana Boleh. perintah Yesus agar jadi Kristen? Marah perintah Yesus dari Kristen. Mana perintah Yesus agar jadi Kristen? Iya, nggak ada perintah Yesus dari Kristen. Lalu kenapa Itu kau jadi masalah- Kristen? Bang, kalau kagak ada perintahnya ngapain kau jadi Kristen? Ngapa? Jawaban sendiri. Ya saya belum jawab kok. Ya iya, kayak gimana? Ya saya di tulisan Alkitab, di Alkitab saya tidak bisa itu. Mana ya? Kita nggak mesti memandang agama satu sama lain. Kayak gini katanya kalau ngaku kalau pengikut Yesus, kalau ngakunya pengikut Yesus ya nggak perlu, kalau nggak diperintahkan Yesus dilakukan, kalau nggak ada diperintahkannya jadilah Kristen, ngapain jadi Kristen? Kan Yesus nggak bisa ngomong secara langsung sama kita. Jadi dari mana kita tahu kita diperintah dari Kristus? Ya dari kitab kau lah. Ya dari kitab kau, makanya baca kitab kau. Ada nggak Yesus perintahin agar kamu jadi Kristen? Nggak ada. Nggak ada, ya udah nggak usah jadi Kristen. Pak. Ya tapi kami sunat, Pak. Hah? Sunat? Tapi aku sunat. Oh ya nggak apa-apa kalau masalah sunat, nggak apa-apa. Ya tapi banyak juga ustadz sini kan dibilangnya orang Kristen nggak bisa sunat. Aku nyatanya sunat bilang. Ya, apalagi yang Anda mau tanyakan nih? Soalnya yang di bawah antri juga, Bang. Satu kali lagi nih. Iya. Boleh Anda bertanya nih. Ya, silakan. Berapa Pak Ustadz apal nggak masalah Al-Quran Pak Ustadz? 1 nyampe 1000. Apanya? Apal nggak? Maksudnya Hah? ini memang kawan ini kayak dia mau bertanya, cuman dia pertanyaannya itu nggak lurus gitu. Biar aku terangkan ya maksudnya. Dari Al-Quran Pak Ustadz, berapa kejadian dari contohnya dari Iqra sampai mana gitu. Iya, kalau Pak Ustadz tahu. Itu dia maksudnya. Kalau yang Pak Ustadz jangan Pak Ustadz kali-kali ya. Bang. Kaleng-kaleng kan. Kasih Bang, paham Pak Ustadz. kalaunya di Al-Quran kami, ya katanya itu kosakata yang dipakai hanya 700 kosakata. Tapi bisa menjelaskan berapa kali kejadian dari awal penciptaan sampai penghabisan. Dari awal penciptaan sampai kiamat nanti, sampai ke surga nanti.
itu diceritakan oleh Al-Quran kami hanya dengan 700 kata. Gitu. Di Al-Quran Pak Ustadz ada itu. Kalau kita kapan tahu kiamatnya, gitu. Enggak. Kalaunya kiamat itu dirahasiakan. Kiamat nggak ada lagi di dunia ini Pak Ustadz. Itu cuman Ya. hoax. Enggak percaya kiamat kau? Enggak percaya Nggak ada. kiamat? Kiamat nggak ada. Tsunami ada kayak seperti Aceh. Nah, itu kena tsunami. Kalau Oh, enggak percaya kiamat, enggak beriman kau. Iya, padahal di Kristen ada juga hari kebangkitan loh. kebangkitan Tuhan Yesus ada. Hari kebangkitan kata di Kristen, enggak percaya juga? Hah? Tuhan Yesus ada. Ada. Nah, makanya. Iya, tapi kan itu kiamat katanya memang yang nggak bisa kita pantau kan secara di Alkitab. Ya iya bang, kagak usah ya kita yang awam ya. Semua dari kitab kiamat itu memang dirahasiakan. Memang kalaunya besok ditentukan kiamat, besok kiamat, kamu bakalan apa? Bakalan tobat hari ini, nggak sempat kau main TikTok, selalu ibadah aja. Kan kayak gitu, makanya memang nggak dikasih tahu itu, gitu bang. Ini Pak Ustadz, kemarin kan di sosmed ini viral juga. Tanggal sekian hari Kamis pasti terjadi kiamat. Sosmed kau percaya, kau jadiin dalil pula. Ada lagi? Ini memang agak apa dia ini Pak Ustadz? Agak error memang. Dibilangnya Pak Ustadz kaleng-kaleng katanya, kayak mana kayak gitu Pak Ustadz? Ada lagi bang, biar kaum Kristen yang lain bisa naik juga. Ya nggak apa-apa lah Pak Ustadz, kalau memang mau Kristen naik, aku pun udah cukup juga lah. Oke, thank you. Kalau ada pertanyaan silakan naik kembali ya. Oke, selamat malam. Oke, selanjutnya.